Yuk, balik lagi sama ngobrol solid. Nah, kalau kali ini ngobrol sama teman SMA gue. Ya, teman SMA tapi rasanya bukan teman lagi, udah kayak keluarga. Ya, namanya Imam, Imam Fauzi. Imam Fauzi tau apa? Imam Fauzi apa nih? Ya selalu aja lalu mau ngomong apa soal nama gue selalu. Nah, gue mau ngangkat dia ini karena dari SMA gue kenal banget dia ini orang yang jualan apa aja. Jadi menjual apapun yang bisa dijual, kecuali jualan dirinya, karena nggak laku. Jadi dia dulu vokalis gue juga waktu gue ngeband. Nah, Imam ini, Bohong, ah, bohong. gila. Jadi Imam ini yang bakal kita obrolin masalah kemampuan dia jual beli barang. Nah, Mam, ini Hmm. lu mulai tertarik dengan jual beli barang itu kapan? Jual beli barang ya? Mm-mm. Bukan sama lu ya waktu itu ya? Iya, sama gue sih. Enggak, Tapi, waktu mulai awal jual beli barang itu ingat banget tuh. Sekitar tahun berapa ya? 2010 nggak salah. ah, 2010 tuh lagi, ini gue ingat banget momen ini soalnya. 2010 itu gue punya handphone BlackBerry Storm bro. Yang yang bisa dipencet-pencet itu. yang pencet-pencet itu kan. Touchscreen tapi dipencet. Touchscreen tapi pencet. Touch chat. Nah, jadi waktu itu entah kenapa gue rasa handphone itu kayaknya nggak worth it lah. BlackBerry itu kan supposed to be Iya. harusnya ada QWERTY yang memang nggak di layar gitu kan. Nah, gue bingung udah gue gitu kan. Gue mau ngapain nih handphone? Gue beli handphone baru. Kayaknya nggak mungkin, nggak ada duitnya ya kan. Kalau cicilan banyak. Terus mau diturunin handphonenya sayang karena kan belum masih ya ibaratnya belum banyak yang memang gape dengan Strom kan. Akhirnya mulai deh tuh buka namanya Toko Bagus waktu itu. Toko Bagus itu sebelum OLX ya? Sebelum OLX, Toko Bagus. Nah, buka Toko Bagus, coba-coba aja gitu posting dengan pokoknya asal lah posting asal masukin ngasih deskripsi juga aneh-aneh aja gitu kan, dijual nih handphone Strom, baru pakai berapa bulan gitu kan. Nah, yang bikin gue terkesima dengan waktu itu online ya, saya belum se-hype sekarang lah online itu kan. Itu gue posting jam 5 sore. Jam setengah tujuh malam handphone itu udah laku. Dan itu gue COD-an di Roxy kok nggak salah. Berarti lo berawal dari handphone lah ya? Berawal dari handphone. Sampai sekarang juga masih senang sih kalau soal handphone gitu kan, soal jual beli handphone. Jadi berawal dari handphone itu gue mikir kok ya cepet banget gitu kan. Kok ya cepet banget orang bisa jual barang yang harusnya harganya tuh lumayan, tapi dengan cepatnya orang bisa ngambil. Waktu itu gue juga jual nggak rugi-rugi banget ya, pokoknya pakai 2 bulan ya. Tipis lah. Gue cuma rugi masa 100.000 waktu itu jualnya sejuta berapa gitu. Akhirnya keterusan. Jadi mulai deh tuh ganti handphone, bosen sebulan ganti lagi, 2 minggu bosen ganti lagi. Pokoknya tapi lebih ke second ya gue belinya. Gue punya prinsip yang mungkin orang lain juga enggak, ya mungkin orang lain ada beberapa yang sama sama gue, ada beberapa orang yang memang kontra dengan itu. Gue agak kurang suka dengan barang-barang baru. Bingung kan? Jadi zaman dulu tuh kalau ngubungin dia agak PR karena PIN BBM-nya ganti-ganti. Betul. Dulu. Jadi dulu kan zamannya PIN BBM itu ganti-ganti kan. Iya. Nah jadi pas karena gue nggak suka barang baru, akhirnya gue search OLX Toko Bagus terus. Hampir setiap hari gue panteng itu Toko Bagus. Ini ada handphone apa yang baru. Terus orang belum ya itu dia salahnya, gue nggak mulai YouTube review pada tahun itu. Iya. Nah jadi Derita lo sih. Derita gue ya. 2010 itu gue udah mulai deh tuh 2 minggu ganti handphone, 2 minggu ganti handphone. Udah kayak orang yang bener-bener banyak duit aja. Tapi sebenarnya lebih ke handphone ini kayaknya fiturnya nggak bagus di sini. Yeah. Oh ada handphone yang lebih bagus di sini. Tapi gue nyarinya yang second bukan yang baru. Karena gue nggak mampu beli yang baru. Tapi gue itu jual dari 2010 itu ya kadang ada untung, kadang jual pas. Tapi jarang sih yang jual rugi tuh mulai kesini-sini aja lah. Karena gue emang
eh, karena handphone sekarang kan jualnya gampang. Iya. Orang juga Dan cepat banget kan yang online baru. shop ya, online shop juga cepet banget yang keluarnya baru. Kalau dulu kan orang keluar ini Gemini Curve yang baru gitu. Terus ini wah ada iPhone kan dulu udah ada, cuma mungkin orang belum banyak yang pakai juga. Ya karena masih mahal banget dulu. Masih mahal banget iPhone, nggak mampu lah gue beli kayak iPhone gitu. Beli BlackBerry aja gue harus nabung gitu kan, nabung 2 minggu lah. Iya. Tapi fun fact ya, ini fun fact. Jadi sebelum Oppo itu terkenal seperti sekarang, orang pertama yang merekomendasikan menggunakan Oppo tuh dia. Iya, jadi Lupa gue. temen gue ini si Imam ini itu dulu abis lah ya dicengin sama anak-anak karena handphonenya Oppo. Oh iya Oppo dulu gue Oppo ya. Oppo handphone gue tuh Oppo. Oppo apa nih? Abis lah dikata-katain. Tapi ternyata Oppo sekarang jadi salah satu apa ya? Ya. Flagship ya? Bukan flagship. Oppo itu jadi pemain mobile phone yang Ya. yang 5 besar lah. 5 besar Ya. dan salah satu brand ambassador dari Corbusier. Ya, Gitu. Oppo itu dia main 5 Dan besar. sebelum itu terjadi sekarang dia sudah merekomendasikan Oppo. Betul. Artinya apa? Lupa Dia visioner dia. Visioner, betul visioner. Jadi Oppo itu baru keluar yang flagshipnya. Gue udah lihat, oh kenapa dia bisa ngeluarin flagship dengan harga yang murah gitu kan. Nah dari HP tuh Mam. Dari HP. Dari HP yang gue tahu lo kan akhirnya kemana-mana tuh. Betul. Bahkan gue kalau mau beli barang gue tanya dia dulu. Mam, ini duit gue segini, gue butuh ini, lo tolong cariin. Dan dia dapat gitu loh. Jadi apa aja yang udah pernah lo jual? Yang paling apa nih? Yang paling ekstrim. Yang paling ekstrim gue jual itu yang paling gak worth it lah ya. Jadi gue pernah dikasih orang apa namanya ini pokoknya nggak worth it lah. Pernah dikasih orang MacBook Pro nggak salah. MacBook Pro dengan keadaan LCD rusak, baterai gembung, keyboard udah hilang-hilangan beberapa, ya kan? Ya pokoknya baterai gembung, LCD rusak. Ya udah rusak lah ya. Pokoknya rusak dalam keadaan yang hancur lah pokoknya. Gue udah nggak tahu tuh. Nah, itu tahun berapa ya? 2016 apa 2000? Gue jual lah itu. Pokoknya itu MacBook. Laku? 2 juta men. Ya. Tuh, barang rusaknya dijual sama dia laku. Ya mungkin MacBook Pro kan value-nya gede ya. Jadi pas gue jual itu dalam keadaan, ya gue cecetan lah orangnya. Ini bagi pengalaman aja ya. Kalau lu harus jual dengan kondisi sejujur-jujurnya. Kalau lu mau coba jualan online itu, jualan online-nya bukan jual online secara lu mau jual barang lu punya sendiri, enggak. Lu jual barang yang memang second-hand lah. Pokoknya apa sih istilahnya barang second itu? Pre-love ya. Lu mau jual pre-love, lu harus kasih tahu sejujur-jujurnya kondisi barang lu tuh seperti apa. Ya gue bilang aja sama yang mau beli kan, dia chat gua, Pak, ini kondisinya seperti ini, LCD gini, LCD mati, baterainya nggak bagus. Kalau tetap mau beli ya silakan, enggak ya udah gitu. Karena kan intinya dikasih orang, pokoknya dikasih orang, gue lihat juga ya udahlah mungkin bisa dijual gitu kan. Habis gue mau benerin juga kayaknya pas dilihat pas gue logic boardnya dibilang logic boardnya berapa, logic boardnya sekian, nggak bisa lah. Nah logic boardnya juga kena kan, ya udah akhirnya dijual dalam keadaan mati total, laku di harga 2 juta. Tapi lumayan loh itu. Mati total lu bisa jual 2 juta. Iya, gue juga nggak tahu. Berarti dipretelin ya? Kemungkinan. Ya mungkin dia ambil casingnya, dia ambil LCD nggak mungkin, LCD juga rusak kayaknya. Fleksibelnya tuh udah begini nih. Jadi fleksibelnya udah begini, jadi itu jual. Akhirnya ya udah 2 juta dapat. Itu udah yang nyalonnya apa lagi yang jual ya? Yang paling mahal deh yang pernah lo jual apa? Mobil pasti. Mobil apa? Gue jual mobil paling mahal itu, gue jual mobil tuh udah lumayan banyak juga, 1, 2, 3, 4, 5, 4. Dia aja ngitung tuh. Artinya udah. Iya, Chevrolet Captiva, terus Innova, Freight, Livina, Grand Livina, terakhir mobil gue sendiri. Dan 5 gue jual mobil lah. Kalau apa namanya properti? Properti kalau dong, harusnya. Iya, kalau properti sebenarnya ini nggak bisa gue ceritain kalau properti.
Pokoknya ada lah kalau properti ya, tapi tidak, ini off the record nggak boleh Yang diceritain. paling absurd, Apanya nih? barang yang paling absurd lo jual selain yang laptop tadi. Tapi laku, Aduh, gue jual apa ya? ada nggak? Yang paling absurd, gue udah lupa itu. Nah, itu saking banyaknya dijual. Gue udah lupa, gue inget banget, pokoknya postingan gue di OLX itu, mungkin gue akan bisa jadi official store kali itu. Pokoknya gue bisa jadi official store barang-barang second, karena banyak banget, yang absurd pokoknya. Oh, ingat gue, tahun 2000, setelah gue jual Storm itu, gue jual Sony Walkman. Sony Walkman apa nih? Sony Walkman. Handphone. Walkman. Oh, yang Walkman. Bayangin 2011 atau 2010 Walkman. Di saat MP3 masih ada. MP3 juga absurd. Dulu punya MP3 absurd. MP3 absurd ntar gue cerita. Sony Walkman itu udah nggak jelas. Gue jual itu karena memang mungkin sekarang hari ini value Sony Walkman itu udah tinggi. Iya. Ya, karena kan barang jarang Jadul, sekarang, barang apalagi jadul. dalam kondisi masih bagus ya. Tapi gue jual dalam kondisi yang tidak bagus. Kembali lagi karena memang kan gue jual barang itu karena memang menurut gue ini udah nggak, ya pokoknya intinya jujur aja, ini udah kurang layak dipakai. Mungkin masih bisa dipakai, cuma kadang dia ngusutin kaset. Nah, gue 2010 itu masih suka dengerin kaset. Nah, itu dia. Jadi 2010 tuh gue masih suka dengerin kaset. 2010 tuh Alter Bridge ya. Masih suka dengerin Alter Bridge. Pokoknya dengerin kaset, punya Walkman satu yang gue simpen dari 2000, dari SMA, dan itu udah, nah gue beli juga second Walkman-nya. Tapi gini loh, tapi gue inget kalau gue, ya mungkin dari berubah nih, jadi barang second tadi kan. Gue itu suka barang second tuh sebenarnya dari SMA. Dari SMA gue suka barang second. Kenapa? Karena pada saat gue menjejakkan kaki ke tukang-tukang loak second, yang ada di Tanah Abang, di Jatinegara, gue tuh ke Senen, tuh gue suka tuh ke situ tuh. Gue selalu punya endorfin gue tuh selalu naik. Jadi gue selalu seneng gitu. Wah, ini barang second. Kok di prinsip gue adalah kalau gue bisa punya barang yang sama dengan orang lain, dengan value yang sama gitu, dengan orang lain yang beli baru, ternyata gue dapat second dengan harga yang jauh lebih murah, itu jadi kesenangan tersendiri buat gue. Gitu. Tapi dari lo sendiri ketika lo beli barang second udah pasti inilah ya, selektif kan dari lo. Oh iyalah, selektif. Gue beli apalagi kalau untuk lo jual lagi. Betul, kalau buat gue jual lagi barang-barang second itu ya harus selektif lah. Maksud gue lo nggak bisa beli sembarangan juga. Pada saat lo pakai untuk personal usage, ya nggak bisa main-main lah ibaratnya. Tapi biasanya kalau lu tuh apa aja yang lo perhatikan ketika lo beli barang second? Banyak. Ya kalau sekarang udah gampang ya, lo mau beli barang second juga kan. Ibaratnya lo bisa lihat YouTube, lo bisa lihat review-review orang soal barang itu kayak gimana. Apa aja ada di YouTube gitu kan. Lo mau beli apa? Lo mau beli pupuk aja sekarang di YouTube tuh ada gitu. Di YouTube emang ada pupuk second? Bukan pupuk second, maksudnya lo mau beli barang apa aja, lo mau beli barang apa aja sekarang lo tinggal lihat di YouTube barang ini bagus apa enggak, komparasinya kayak gimana. Ya kan, lo beli tandon air aja ada sekarang. Lo beli tandon air aja sekarang ada reviewnya. Gila emang sekarang. Tandon apa? Ya jadi kalau sekarang pesan gue kalau mau beli barang second lo harus cek 5 hal. Apa? Bukan 5 hal. Lo harus cek beberapa hal lah. Yang pertama adalah how many years, berapa tahun dia udah pakai. Atau berapa lama dia udah pakai tuh yang harus lo pasti. Karena lo bisa cek elektronik khususnya. Itu barang-barang itu elektronik dalam 5 tahun dia pasti akan rusak. Yang kedua, contohnya TV misalnya. TV kalau udah lebih dari 5 tahun pemakaian, jangan dibeli. Tuh, jangan dibeli. Jangan dibeli TV, khususnya LCD. Mungkin kalau tabung yang segede-gede gaban tuh masih bisa lah ya. Masih ada yang jual TV tabung? Masih. Lo mau beli TV tabung masih ada, jangan sedih. Jadi yang kedua adalah kondisi fisiknya sendiri. Jadi ada yang kan sekarang ada tuh kondisi fisiknya dari 1 sampai 100, 70, 80%, 55% ya, lecetnya lah, ada ininya udah nggak berfungsi, tombol-tombolnya misalnya kayak gitu. Sama itu berlaku juga sama lu mau beli barang-barang otomotif. Motor gue juga pernah. Barang-barang otomotif, motor, mobil, motor abang lu kan gue juga jual.
Iya sih. Ya gue ini sebenarnya maklar. Kalau gak ada, apa lu mau gua Ya ada. pokoknya apa aja, lo mau jual apa aja, lo mau beli apa aja, gue kasih tahu apa yang bagus. Dia lebih lengkap daripada Tokopedia ataupun Bukalapak. Terus. Ya jadi waktu itu kalau mobil otomotif juga sama kan, mungkin reviewer otomotif sekarang juga udah banyak yang ngasih tahu lo mau beli mobil bekas misalnya apa yang lo harus lu cek. Nah, ini lah kondisi fisik, umur pemakaian, terus parts apa aja udah diganti segala macem. Ya lu harus kalau mau jadi gini, kalau lu nggak mau beli sesuatu yang baru, jadi reviewer, jadi barang bekas ya. Kalau lu mau beli sesuatu yang baru, mungkin lu nggak akan perlu mikir itu semua. Tapi kalau mau beli sesuatu yang second, lu harus review barang itu dari A sampai Z. Apa aja yang mesti lu ya ini kondisi fisik segala macam dan lain-lain sampai akhirnya lu puas dengan itu. Kalau lu nggak tahu apa namanya, kalau lu nggak tahu mesin atau nggak tahu apa, sekarang gampang lihat YouTube semuanya udah tahu mesin rusak tuh kayak gimana, barang elektronik rusak tuh kayak gimana segala macam lu harus udah tahu. Komputer, laptop, handphone segala macam udah ketahuan aja sekarang tuh rusak kayak gimana, cara gimana dapat barang yang bagus kalau second. Terus dari fisik apalagi? Tahun fisik kalau mobil itu usage lagi ya, kilometernya berapa. Kalau mobil, motor, itu kilometer. histori pemakaiannya. Yang kedua, udah pernah rusak belum, udah ganti apa aja belum gitu. Sama juga kayak rumah juga sama. Lu rumah pada saat lu beli rumah second, lu harus cek dulu ya surat-suratnya. Pokoknya kelengkapan surat-suratnya. Itu yang empat gue mau ceritain. Kondisi rumahnya itu seperti apa. Nanti value-nya yang lu harus keluarin untuk memperbaiki mobil, rumah, atau elektronik atau apa tuh berapa. Itu harus bikin yang ketiga. Yang keempat adalah surat-suratnya semuanya. Karena semua barang sekarang ada surat-surat. Gitu kan. Rumah, mobil, elektronik, kartu garansi segala macam lu harus perhatiin semuanya kayak gitu. Terus yang kelima itu adalah pada saat lu membeli barang itu harus dari hati lu seret nggak mau barang itu. Gitu. Lu harus punya klik sama barang itu. Kalau lu nggak ngeklik sama barang itu jangan dibeli. Karena takutnya next-nya daripada kecewa ya. Kecewa. Karena pada saat lu beli value-nya turun langsung gitu. Kalau lu bisa jual dengan untung tuh hebat. Tapi kalau lu jualnya ya banyak kasih rugi. Tuh, dengerin. Jadi kalau misalnya beli barang second harus perhatikan yang tadi yang Imam bilang. Dan apa namanya? Gue nggak buka toko barang second. Gue cuma seneng dengan barang-barang second. Tapi kalau misalkan ada yang butuh bantuan lu bisa lah ya. Nanti kontak bisa. Di IG. Nanti bakal gue cantumin alamat IG-nya dia. Lu punya budget berapa, lu mau beli ini segala macam, lu bisa ngomong ke gue lah. Apapun ya. Apapun asal yang halal ya. Ini contoh lelaki yang sudah insaf. Jangan ceritain. Ya. By the way, yaitu Imam ini salah seorang yang bisa dikatakan ya, pengalaman dagang segala macam, tapi dia nggak punya toko. Nggak punya tuh. Jadi jangan alasan kalau misalkan lu mau sukses berdagang, jangan alasan gua harus buka toko, gua harus ini segala macam. Betul. Yang penting apa, Mam? Jangan gitu kan, saya bukan pengusaha, Mas. Yang penting lu punya kemauan. Nah, yang penting lu punya kemauan aja. Gini kalau gue saran ya, pada saat lu punya sesuatu yang lu punya passion di situ, maksud gue. Kalau gue passionnya kan mungkin passion itu bukan cuma dalam sisi karir ya. Passion itu bukan karir loh. Passion itu banyak, bro. Passion dalam hal, wah lu ini gadgetholic banget nih, gitu kan. Lu punya passion di gadget itu ya kan. Tekunin aja. Bisa jadi duit. Yang kedua adalah itu akan berpengaruh juga sama habit lu. Habit lu nggak cuma pada saat lu dengan gadget, tapi habit lu misalnya di kerjaan, di keluarga, lu akan lebih detail dalam pekerjaan, lu bisa knowledge lu curiosity lu akan lebih tinggi pada saat lu menjalankan pekerjaan lu. Itu berasa di gue. Wah, gue kalau menekuni pekerjaan ini harus sedetail mungkin pokoknya. Nggak cuma itu, lu mau apalah pokoknya segala macam lu akan jadi lebih detail aja. Gue berasa tuh, gue jadi lebih, walaupun di pekerjaan itu bukan passion lu ya, tapi karena lu punya passion di satu hal, itu kebawa di hal-hal yang lain pokoknya.
Nah, itu apa, sebuah kata-kata bijak yang luar biasa. Dan itu jarang dikeluarkan. Kalau ngobrol sama dia emang nggak begini. Ya, kita ngobrolin yang lain-lain lah. Iya, Tapi betul. ya intinya adalah dari Imam ini lu bisa belajar banyak soal kemauan untuk melakukan sesuatu. Jadi dia udah jual barang dari mulai HP, rumah, sampai ke apa mobil segala macam dia udah pernah jual. Jadi balik lagi, kalau penasaran sama Imam nanti bisa Iya. gua taruh di caption alamat IG-nya, lu bisa berkontak di situ. Sekali lagi thank you, Mam. Ini udah kelar nih. Udah lah. Segitu doang. Iya. Ya Allah. Lu mau berapa jam? Nanti kalau misalkan masih penasaran dengan ilmunya Imam soal barang second ataupun barang-barang lainnya, nanti kita akan bikin part 2-nya kalau misalkan kalian tertarik Ya, betul. bisa Pokoknya tulis di kolom komentar. betul, kalau komentar lo mau cari barang apa aja, ya mungkin lo bisa lihat di YouTube juga ya. Yang penting halal ya. Yang penting halal. Lo bisa mau lihat di YouTube apapun itu ada. Cuma kalau mau lebih spesifik, lo kebutuhan lo apa, Dan nggak budget tahu, lo berapa. dan budget lo berapa, tulis aja di kolom komentar. Ntar gue coba buat compare lah. Gue coba buat compare gimana. Lo dari sisi misalnya gini, lo kuliah gitu kan, lo nggak perlu barang baru, lo punya passion untuk beli barang yang itu, tapi lo nggak punya kemampuan untuk beli barang itu, gitu kan, misalnya gitu kan. Nah, gue akan coba cari yang mendekati itu, tapi dengan kemampuan lo gitu. Ya, jadi nanti isi kolom komentar. Nah, isi kolom komentar. Nanti kalau misalnya butuh tips-tips lagi dari Imam, gue bisa bikin part 2-nya. Kebetulan nih orang sukses, orang sibuk, jadi harus gue atur waktu. Bohong. Dia-nya aja mainnya susah. Ya wis, sampai jumpa di Ngobrol Solid selanjutnya. Ciao.